nuri kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa sayyiban nafi'an. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah. Semoga Allah hadirkan limpahan keberkahan yang lebih banyak dengan hujan ini, Pak. Man sholal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat di dua dingin tanpa hujan pun, Nabi itu menyebut sholat subuh itu dengan sholat dingin, Pak. Apalagi hujan. Nah, insya Allah tentu dengan tambahan kesulitan, tambahan masyaqqah, kata para ulama, itu menjadi tambahan pahala juga. Berbeda Bapak Ibu semua, sholat berjamaah ketika tidak hujan dan tidak ketika turun hujan, Pak. Itu pahalanya tentu akan bertambah. Jadi semoga Allah tambahkan pula kemuliaannya untuk kita insya Allah. Di pagi hari ini kita akan mempelajari satu dan nama sifat Allah, hadirin, yang mulia sekali. Dan ini sebenarnya satu sifat dengan beberapa nama yang sudah kita bahas. Nama apa yang kita akan bahas yaitu Ar-Raqib, Allah yang maha mengawasi seluruh makhluknya. Kata para ulama, hadirin, Ar-Raqib itu gabungan dari tiga nama, Pak. Pertama, Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Al-Basir, Allah yang maha melihat. As-Sami', Allah yang maha mendengar. Hadirin, tidak ada satu urusan pun yang tidak dilihat oleh Allah, yang tidak diketahui oleh Allah, yang tidak didengar oleh Allah. Itulah Ar-Raqib, Allah yang maha mengawasi. Dalam Al-Quran, hadirin, Allah menyebutkan 3 kali kata Ar-Raqib ini di dalam Al-Quran. Nah, diantaranya firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat ke-117. Ini perkataannya Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa ditanya oleh Allah, apakah Nabi Isa yang menyuruh umatnya agar kemudian umatnya itu ternyata beribadah kepada selain Allah, atau bahkan menjadikan Tuhan lebih daripada satu, Pak? Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam ketika itu menjawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini 2 jawaban, Pak. Jadi Nabi Isa justru menyerahkan kembali kepada Allah bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha tahu. Nah, Allah berfirman, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidak berkata kepada mereka, ya Allah, kecuali apa yang Kau perintahkan kepada diriku. Nabi Isa alaihissalam sudah menyampaikan kepada umatnya agar mereka beribadah kepada Allah. Ani'budullah rabbi wa rabbakum, agar kalian beribadah kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ini Nabi Isa hadirin menegaskan, tentu Allah maha tahu sekali, Pak, siapa yang melakukan penyimpangan, hadirin, ke akidah itu. Bukan Nabi Isa. Nah, maka kemudian Nabi Isa alaihissalam mengatakan, wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maksudnya jadi saksi. Aku mengajak, menyeru, menyampaikan, mengingatkan mereka agar beribadah kepada Allah. Baru kemudian, nah, Allah sebutkan tadi sifat Ar-Raqib ini. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Tatkala Engkau mewafatkan aku, ya Allah, kunta antar raqiba alaihim, maka Engkaulah yang mengawasi mereka. Ini tawaffaitani itu kata para ulama itu maknanya diangkat, Pak. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, hadirin, kemudian Allah sendiri yang maha tahu, yang mengawasi hamba-hambanya apakah beribadah kepada Allah atau justru mereka memilih beribadah kepada selain Allah. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan Engkau terhadap segala sesuatu Engkau itu maha menyaksikan. Nah,
Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, kalau di dalam ayat lain, hadirin, ini singkat saja ya. Allah sebutkan kata raqib ini dalam ayat yang masyhur. Kalau di setiap pernikahan nih, si ayat ini biasanya selalu dibaca, Pak. Nah, Bapak Ibu semua yang menikahkan putra putrinya ya, atau yang berniat menikah lagi ya. Ayat ini biasa dalam pernikahan hadirin dibaca. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Maksudnya kata para ulama dari Hawa, Pak. Kita turun, hadirin, turunan manusia itu dari jiwa yang satu, yaitu dari Hawa, di mana Adam alaihissalam kemudian Allah hadirin jadikan Hawa dari tulang rusuknya, kemudian turun menurun. Wa khalaqa minha zawjaha, Allah menciptakan hadirin darinya kemudian pasangannya, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, kemudian Allah memperbanyak keturunannya, rijalan katsiran wa nisaa. Sebelum kita bahas tentang raqib, hadirin, ini beberapa faidah. Ini perhatikan kalimat ini, Pak. Ketika Allah menyebutkan laki-laki, Allah menyebutkan sifat katsir, banyak, Pak. Tapi ketika menyebutkan nama perempuan, Allah tidak mengatakan banyak. Padahal realitanya Bapak Ibu semua, ini sensus saja, Pak. Laki-laki dan perempuan itu sebenarnya lebih banyak laki-laki atau perempuan, Pak? Perempuan. Lebih banyak perempuan itu, dan Nabi SAW sudah sampaikan itu. Bahkan nanti di hari kiamat pun itu yang paling banyak perempuan. Nih ya, contoh hadis Nabi SAW kan pernah menyampaikan bahwa yang paling banyak di dalam neraka itu laki-laki perempuan, Pak. Perempuan. Di surga yang paling banyak, wah ini pengen laki-laki nih Bapak-bapak. Perempuan juga kata para ulama. Jadi neraka yang paling banyak perempuan bukan berarti di surga itu yang paling banyak laki-laki, Pak. Justru kata para ulama yang paling banyak itu tetap perempuan, karena Allah menciptakan perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Tapi dalam ayat ini justru Allah menyebutkan rijalan katsiran. Jadi laki-laki yang banyak, tapi perempuannya tidak banyak. Nah, ini saya dahulukan dulu. Apa kata Imam Ar-Razi? Kata beliau, khassasa wasfal kathra birrijal dunnan nisa. Allah memberikan sifat banyak pada laki-laki tapi tidak untuk perempuan. Li anna syuhratar rijal atam fakanat kathratuhum azhar fala jaramu khussu biwasfil kathrah. Karena hadirin, biasanya laki-laki yang tampak di publik itu lebih banyak, Pak. Jadi yang paling banyak tampak di publik itu laki-laki kalau kata beliau. Ala anna laik bihalir rijal al-ishtihar wal khuruj wal buruz. Kalau kata beliau, ini isyarat bahwa Allah menghendaki yang paling banyak tampil, keluar rumah, bekerja, beraktivitas, yang paling banyak itu adalah laki-laki perempuan, Pak. Laki-laki, hadirin. Yang paling harus banyak beraktivitas, bekerja, keluar itu laki-laki. Walaik bihalin nisa al-ikhtifa wal khumul. Sedangkan perempuan itu memang biasanya banyak di dalam rumah bersembunyi, tapi bukan berarti kemudian semuanya enggak. Ini jadi isyarat bahwa Allah kehendaki, dan memang fitrahnya seperti itu, hadirin. Yang paling banyak bekerja itu laki-laki, yang paling banyak keluar itu laki-laki, yang paling banyak di jalan itu laki-laki, hadirin. Nah, ini isyaratnya kalau kata Imam Ar-Razi. Kemudian Allah perintahkan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Allah sampai mengulang 2 kalimat memperintah takwa di dalam ayat ini. Alladzi tasaaluna bihi wal arham,
ya, yang dengan namanya kalian saling meminta satu sama lain, wal arham, dan hati-hati ini masih berkaitan dengan takwa. Jadi kata para ulama seolah-olah Allah, hati bertakwalah kepada Allah dalam silaturahim. Ayat ini sedang perintah kepada kita supaya kita merawat kekeluargaan kita. Hadirin, demi Allah, belum sempurna ketakwaan kita sampai kita baik, hadirin, kepada kakak kita, adik kita, paman kita, hadirin, bibi kita. Ada orang hebat di luar rumah, di tempat pekerjaannya, tapi dia jelek dengan adiknya, dia jelek dengan kakaknya, dia tidak baik kepada keluarganya, jelek pula ketakwaannya. Wal arham, hati-hati bertakwa kepada Allah dalam silaturahim. Kata Allah, innallaha kana 'alaikum raqiba, sungguh Allah itu 'alaikum kepada kalian raqib. Ini kata para ulama, perhatikan hari kalimatnya. Pertama, Allah menggunakan kata inna menunjukkan penegasan. Jadi kalau dalam Al-Quran, Bapak Ibu semua, Allah menggunakan kata inna itu fungsinya adalah untuk menghilangkan keraguan sedikit pun di dalam hati kita, supaya kita tidak ada keraguan. Itu menggunakan kata inna. Yang kedua, menggunakan kata kana. Kana itu menunjukkan dawam wal istimrar, terus menerus, setiap saat, kapanpun, tidak ada satu detik pun Allah tidak melihat mengawasi kita. Itu makna kana. Alaikum, ala itu maknanya di atas, hadirin. Seolah-olah Allah itu benar-benar mengawasi kita semua. Ini alaikum menunjukkan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Innallah, sungguh Allah, kana, terus menerus, kapanpun, sampai dimanapun, alaikum kepada kalian, raqibah. Apa maknanya, hadirin? Allah, seorang suami, hadirin, diperhatikan bagaimana sikapnya kepada istrinya oleh Allah. Hadirin, ayat ini maknanya ketika Allah berbicara tentang mempasangkan antara setiap laki-laki dan perempuan, termasuk seorang adik, dilihat oleh Allah bagaimana sikapnya kepada kakaknya, seorang kakak kepada adiknya, hadirin, kepada pamannya, kepada ibunya, kepada orang tuanya. Innallaha kana 'alaikum raqiba, Allah yang mengawasi kalian, bagaimana sikap-sikap kalian. Nah, hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, kita lihat sekarang apa makna, hadirin. Ini makna dari, ini singkat saja kita ya. Makna ar-raqib menurut para ulama. Pertama, nah ini kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, makna ar-raqib itu hafizun muhsiyan alaikum a'malakum, Allah yang menjaga amal-amal kalian. Makna raqib itu hadirin Bapak Ibu semua, kita berapa kali sholat subuh ya, kita berapa kali sedekah, kita berapa kali saum, hadirin, bahkan kita berapa kali kita mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, semuanya terhitung dengan baik oleh Allah. Tidak ada satupun yang dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mutafaqidan riayatakum hurmata arhamatikum, yang maha memeriksa bagaimana kalian menjaga kehormatan hubungan kekerabatan. Ini ketika Imam Ibnu Jarir tadi menafsirkan innallaha kana 'alaikum raqiba, maksudnya Allah yang memperhatikan, mengawasi, memeriksa bagaimana kita menjaga kehormatan kekeluargaan dengan keluarga kita. Wa qata'akum wa tad'iyakum hurmataha, apakah kita memutusnya ataukah kita menyia-nyiakannya, Allah itu maha mengawasi kita semua. Hadirin Bapak Ibu semua, ini menjadi isyarat, Pak, di antara amal solih yang mulia sekali adalah menyambung silaturahim, Pak. Dan di antara dosa besar bagi kita, hadirin, adalah memutus silaturahim. Memutus silaturahim itu apa? Kata para ulama, keburukan apapun yang kita berikan kepada saudara kita itu bagian dari memutus silaturahim. Meskipun hanya tidak menjawab salam, tidak menjawab salam saudara kita, apalagi mengambil haknya, merendahkannya, menggibahnya, membicarakan keburukannya, itu bagian dari memutus silaturahim.
Lihat bagaimana Islam menghendaki kita semua hadirin baik terhadap keluarga kita. Yang kedua, kalau kata Imam Al-Halimi, wa walladzi la yaghfulu amma khalaqa fayalhaqahu naqsun aw yadkhulu khalalun min qibali ghaflatihi an. Kata beliau, zat yang tidak pernah lalai terhadap apa yang telah Dia ciptakan. Hadirin Bapak Ibu semua, sejak pertama kali Allah ciptakan dunia ini, bahkan sampai hari kiamat, Allah tidak pernah meninggalkan dunia ini, Pak. Andaikan Allah meninggalkan dunia ini, sudah hancur alam semesta. Karena kita sadari, Pak, banyak hal yang kita tidak urus. Air hujan yang barusan turun, hadirin, kapan turun dan kapan berhenti, memang seperti stop kontak kita yang menyalakan dan mematikan. Manusia tidak tahu menahu, dan Allah yang mengurus. Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang Dia ciptakan, maka ciptaannya tidak akan memiliki kekurangan. Ciptaan Allah pun tidak memiliki kerusakan, karena tadi andaikan Allah meninggalkan kita, pasti rusak. Min qibali ghaflatihi, dari disebabkan kelalaiannya. Itu kata Imam Al-Halimi. Jadi kalau kata Imam Al-Halimi, Allah yang setiap saat menjaga kita, menjaga kesempurnaan keberlangsungan kehidupan di dunia. Nah, itu makna Ar-Raqib. Yang ketiga, ini kalau kata Imam Al-Ghazali, beliau dalam kitabnya Al-Maqsad Al-Asna, kata beliau, Ar-Raqib itu Al-Alim, Al-Hafid, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha menjaga. Faman ra'a syai'a hatta lam yakful anhu wa la hadhahu mulahadhatan lazimatan daimatan. Kata beliau, Allah mengawasi sesuatu secara terus-menerus, tidak pernah lalai satu detik pun, bahkan sepersekian detik. Pengawasan ini begitu melekat, sehingga jika orang yang dilarang mengetahui ada pengawasan tersebut, ia tidak akan berani melanggarnya. Ini maksud hadirin. Ini hikmah diantara kita mengenal nama dan sifat Allah, Pak. Kalau kita sudah mengenal nama Ar-Raqib, hadirin, yang Allah tidak akan pernah lepas untuk melihat, menatap, menyaksikan, mendengar kita, maka kita tidak akan berani melanggar sedikit pun, hadirin, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah besarnya Ar-Raqib, Pak. Jadi Bapak Ibu semua, kita menanamkan hadirin dalam hati kita, Allah itu Ar-Raqib yang maha mengawasi, adalah agar kita tidak sedikit pun berani berbuat dosa kepada Allah, agar kita tidak berani menyentuh larangannya sedikit pun, karena Allah itu maha menatap. Kata beliau, maknanya kembali kepada sifat ilmu dan penjagaan tadi, Pak. Allah itu maha mengetahui, yang sempurna pengetahuannya, dan Allah itu yang maha menjaga, yang sempurna penjagaannya. Nah, kemudian ini yang terakhir, ini kata Imam As-Sa'di. Kalau kata Imam As-Sa'di, apa makna Ar-Raqib itu? Kata beliau, Al-Mutalli'u ala ma akannathu sudur. Allah yang maha mengetahui apapun yang tersembunyi di dalam hati manusia. Ada orang, Pak, secara zahir baik, soleh, Pak, tapi hanya Allah yang maha tahu isi hatinya, Pak, keikhlasannya seperti apa. Atau sebaliknya, ada orang yang mungkin terlihat seperti orang nakal, hadirin, orang jahat, tapi di dalam hatinya Allah yang maha tahu bagaimana ketulusan dan kebaikan hatinya. Allah, hadirin, akan memeriksa kita semua, bukan terlihat secara zahir, tapi bahkan apa yang tersembunyi di dalam hati. Al-Raqib, Al-Qaimu ala kulli nafsin bima kasabat, dan Allah lah yang mengawasi setiap jiwa apapun yang diperbuatnya. Alladzi hafizal makhluqat wa ajraha ala ahsani nizam wa akmali tadbir. Kalau kata beliau, termasuk makna Ar-Raqib, Allah yang menjaga seluruh makhluknya, Allah yang menjaga manusia, hewan-hewannya, tumbuhan-tumbuhannya, dari berbagai macam perhiasan dunia ini, dan Allah memberlakukan dengan sebaik-baiknya pengaturan dan sebaik-baiknya, hadirin, sistem yang Allah turunkan. Ini sistem yang paling terbaik karena melalui Ar-Raqib. Nah,
Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, maka ini dengan demikian, apa makna Ar-Raqib itu? Allah yang senantiasa menjaga hambanya, Allah yang senantiasa mengawasi kita, Allah yang senantiasa menghitung segala amal kita, bahkan Allah yang memelihara dari segala kekurangan, yang Allah yang memelihara itu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada faidah. Apa faidah kita mempelajari nama dan sifat Allah Ar-Raqib? Nah, ini diantara makna yang penting, seperti yang nama-nama dan sifat Allah yang sudah kita bahas hadirin. Tentu hal yang paling penting dari nama dan sifat Allah itu bukan sekedar tahu hadirin nama Ar-Raqib, tapi apa dampak keimanan, apa dampak akhlak yang harus hadir bagi kita ketika kita sudah mengenal Ar-Raqib. Pertama, hadirin, tentu ini yang paling utama. Allah mengawasi segala gerak, diam, perbuatan, perkataan kita. Allah senantiasa mengetahuinya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ke-235, hadirin, Allah berfirman, wa'alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwasannya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Fahdharu, maka takutlah kepada Allah. Hadirin Bapak Ibu semua, mengapa orang berani berbuat dosa, Pak? Karena mereka sedang mengecilkan Allah di dalam hatinya. Ada orang berbuat dosa, makanya kata Nabi, tidak mungkin orang berbuat dosa ketika berbuat dosanya dia sedang beriman kepada Allah, itu tidak mungkin. La yazni hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan ada orang yang berzina ketika berzinahnya dia itu sedang beriman, gak akan ada. Dia sedang menghilangkan Allah dalam hatinya, dia sedang mengecilkan Allah. Makanya dalam ayat ini, fahdharu, takutlah kepada Allah, yang Allah Maha mengetahui apapun yang ada di dalam jiwa-jiwa kalian. Semakin kuat hadirin Allah di dalam hati kita, semakin kuat kita itu akan meninggalkan dosa-dosa. Semakin kuat Allah hadir dalam hati kita, semakin takut kita menyentuh dosa-dosa. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan hadirin, al-muraqabah dawamu ilmil abdi. Muraqabah itu keadaan ketika seorang hamba senantiasa menyadari dan meyakini bahwa Allah itu mengetahui dirinya. Nah, makanya kata Raqib hadirin, di antara sifat tingginya keimanan seorang itu adalah sifat muraqabah. Jadi merasa ditatap, merasa diawasi kapanpun oleh Allah, ala zahiri wa batini, baik secara zahir ataupun secara batin. Karena orang yang tahu sifat Ar-Raqib ini hadirin Bapak Ibu semua, orang itu bukan hanya mengatur secara zahir, Pak, bahkan secara hati pun dia akan perhatikan. Hadirin Bapak Ibu semua, kadang Pak ada orang santun sekali, Pak, tapi di dalam hatinya bisa jadi dia berbisik, sedang menjelekkan, merendahkan orang yang ada di hadapannya. Padahal wajahnya tidak menampakkannya, Pak. Lisannya tidak berbicara merendahkan, tapi hatinya bisa jadi hadirin merendahkan. Hadirin, orang yang mengenal Ar-Raqib, jangankan lisan, jangankan perbuatan, bahkan hatinya pun akan diatur. Hatinya pun, ya Allah, Engkau yang Maha tahu terhadap hati saya. Maka hadirin, dengki, keburukan, sombong, angkuh, merendahkan, itu akan dihilangkan dari hatinya orang yang mengenal Ar-Raqib. Fastidamatu li hadzal ilmi wal yaqin hiyal muraqabah wa hiya thamratu ilmihi bi anna Allah subhanahu raqibun alaihi nadhirun ilaihi sami'un liqawlihi wa huwa muttali'un ala amali kulli waqtin wa kulli lahdzah wa kulli nafsin wa kulli tarfa'ain. Hadirin, buah dari muraqabah itu adalah kita merasa dilihat, didengar, disaksikan amal kita setiap waktu, setiap saat, hadir, setiap bernafas, bahkan setiap kedipan sekalipun, kata Imam Ibnu Qayyim. Allah itu mengawasi kita. Setiap helaan nafas dan setiap kedipan mata, Allah itu melihat kita. Tidak pernah Allah lalai, tidak hadir mendengar kita.
Hadirin Bapak Ibu sekalian Allah, ada kisah menarik Pak dari Sahal At-Tustari, seorang ulama, seorang ulama besar beliau, seorang hamba yang salih. Sahal At-Tustari itu menjadi ulama besar hadirin karena nasihat dari pamannya Pak. Imam Al-Ghazali menceritakan di dalam Ihya Ulumuddin. Kata Sahal bin Abdillah At-Tustari, Sahal At-Tustari itu beliau sejak kecil Pak, usia 5 atau 7 tahun. Misalnya 5 tahun saya baca biografinya. Beliau sudah hafal Al-Quran Pak. Usia 5 tahun. Masya Allah, TK juga belum kadang Pak orang 5 tahun, tapi sudah hafal Al-Quran. Nah, kata beliau masih ingat sekali. Kuntu wa ana ibnu salasi sinin. Satu waktu aku katanya ketika usia 3 tahun ingat sekali usia 3 tahun aku mobilin, aku bangun di malam hari fa'anzuru ila sholati khali, ternyata pamanku sedang sholat malam ketika itu, namanya Muhammad bin Sawal. Kemudian faqala li yauman, pamanku berkata kepada diriku, ala tadhkurullahu alladhi khalaqaka, kenapa engkau tidak berzikir kepada Allah, Allah yang telah menciptakanmu. Ini pamannya soleh sekali Pak. Anak bangun, kalau kita kan anak bangun usia 3 tahun, nah tidur lagi. Kalau kita disuruh tidur lagi anak Pak. Jadi dia, kenapa engkau tidak berzikir kepada Allah, Allah yang telah menciptakanmu. Nah, kata pamannya Pak. Kemudian dia mengatakan, kaifa adzkuru, wahai pamanku, bagaimana aku berzikir kepada Allah? Nah, kul biqalbika, katakan dengan hatimu, inda taqallubika fi thiyabika thalatha marrat. Nih, ketika engkau bergerak, sebutkan nih 3 kali seperti ini. Apa yang diajarkan oleh pamannya? Allah ma'i, Allah bersamaku. Allahu nazirun ilayya, Allah melihatku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Jadi pamannya Pak mengajarkan kepada Sahal ketika usia 3 tahun, mengajarkan ini Pak. Allahu ma'i, Allahu nadirun ilayya, Allahu syahidi, Allah melihatku, Allah bersamaku, Allah menyaksikanku. Dari sejak 3 tahun dihadirkan Allah di dalam hatinya. Kemudian kata Sahal At-Tustari, fakultu dzalika layali, maka di setiap malam aku mengatakan itu, di beberapa malam mengatakannya hadirin, sampai kata beliau fawaqa'a fi qalbi halawatu, sampai aku menikmati sekali doa yang diajarkan oleh pamanku itu. Allahu ma'i, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidi, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Itu terus terasa manis sekali di dalam hatiku sehingga aku menikmatinya. Hadirin Bapak Ibu semua, sampai kata pamannya ketika itu, ihfad ma'alamtuka, hei Sahal, kata pamannya, ingat apa yang aku ajarkan kepada dirimu itu, wadum alaihi illa an tadkhulal qabr, dan terus dawamkan seperti itu sampai kamu nanti masuk ke dalam kuburan. Fa innahu yanfa'uka fid dunya wal akhirah, karena kamu berkata seperti itu sangat akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Seorang anak Pak, hadirin, meskipun tidak dilihat oleh ibunya Pak, tidak dilihat oleh ayahnya, tidak tahu keluarganya, tidak akan berani melanggar larangan Allah Pak, ketika Allah hadir di dalam hatinya. Berapa anak Pak ketika tidak dilihat oleh ayah ibunya, jangankan ini, belajar aja susah Pak. Sholat gak mau, hadirin. Hanya sholat itu karena dilihat oleh bapak ibunya saja, karena tidak hadir Allah di dalam hatinya. Sahal At-Tustari oleh pamannya ditanamkan sejak usia 3 tahun, usia 5 tahun menjadi seorang hafal, jadi hafid Al-Quran, hafal Al-Quran, setelah dewasa menjadi ulama besar. Hadir karena dihadirkan Allah di dalam hatinya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu subhanahu Allah, orang yang merawat, yang merasa diawasi oleh Allah akan selalu menjaga sekecil apapun yang diuruskan, hadirin, urusan yang diamanahkan kepada dirinya. Ini makna ar-raqib itu. Seorang yang diamanahi, ya, mungkin uang, diamanahi jabatan, diamanahi keluarga Pak. Hadirin, seorang suami yang diamanahi anak-anak, diamanahi istri oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal ar-raqib, dia akan jaga dengan baik istrinya. Hadirin, dia akan perlakukan lembut. Dia akan muliakan istrinya.
dia akan perlakukan anak-anaknya dengan baik, dia akan jaga, karena itu bagian dari amanah. Tahu Allah itu maha menyaksikan. Seorang bos di perusahaan, hadir, dia akan jaga amanah itu karyawan-karyawannya, bagaimana kesejahteraannya. Seorang karyawan yang diamanahi oleh hadirin majikannya, dia akan jaga, rawat betul amanahnya, barang perusahaan, hartanya. Orang yang mengenal ar-raqib. Makanya kata Nabi, hadirin, Nabi pernah mengatakan, la imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak menjaga amanah. Yang orang yang tidak menjaga amanah, hakikatnya hadirin, dia tidak beragama. Meskipun rajin sholat Jumat, rajin ke masjid, rajin perayaan, Pak, tiap datang hadirin, tiap ceramah pakai assalamualaikum, tapi dia tidak amanah, tidak ada agama di dalam hatinya. Kata Nabi, waladina liman la ahdalah, dan tidak ada nilai keagamaan bagi orang yang tidak menjaga janji. Hadirin Bapak Ibu sekalian Allah, ini kisah yang pernah saya sampaikan tadi, tapi saya ingin sampaikan lagi untuk menguatkan hati kita lagi. Ini kisah Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar tadi. Beliau di satu waktu kerja sebagai penjaga kebun delima milik seorang. Ini kalau dalam riwayat lain itu penjaga kebun apel, hadirin. Satu waktu pemilik kebun itu datang, nah berkata, wahai penjaga, kepada Ibrahim bin Adham. Padahal Ibrahim bin Adham itu seorang ulama besar. Penjaga kebunnya benar nggak tahu dia itu seorang ulama. Cuman beliau ingin bekerja saja di kebun itu. Ambilkanlah untukku buah delima yang paling manis. Akhirnya Ibrahim bin Adham masuk ke kebun, dicarikanlah yang paling manis. Ketika diberikan, ternyata buahnya masam, bukan manis. Akhirnya pemilik kebun itu marah. Aku minta yang manis, kenapa engkau beri yang masam? Ambilkan yang lain. Nah, dimarahilah Ibrahim bin Adham itu oleh pemilik kebun itu. Kemudian Ibrahim bin Adham mengambil lagi. Ternyata tetap buah yang diambil itu yang masam, bukan yang manis, hadirin. Kemudian pemilik kebun itu heran. Pemilik kebun itu bertanya, apakah kau tidak bisa membedakan mana yang manis, mana yang masam? Bukankah kau sudah bekerja di sini berbulan-bulan? Seharusnya kamu tahu. Dimarahinlah oleh pemiliknya. Kamu harusnya tahu mana buah yang masam, mana buah yang manis. Dimarahin. Apa jawaban Ibrahim bin Adham ketika itu? Tuhan, Anda mempekerjakan saya untuk menjaga kebun ini, bukan untuk mencicipi buahnya. Dijawab, maka bagaimana mungkin saya tahu mana yang manis dan mana yang masam, sedangkan lidah saya tidak pernah sekalipun menyentuh buah milik Tuhan. Kata Ibrahim bin Adham, Pak, dia berbulan-bulan bekerja di kebun itu belum pernah mencicipi satu buah delima pun, mana yang manis dan mana yang masam. Karena amanahnya Ibrahim bin Adham, dia bekerja. Ini kebayang kalau kita yang bekerja sudah berapa delima kita makan, Pak? Berbulan-bulan kerja di situ. Nah, amanahnya Ibrahim bin Adham. Karena Ibrahim bin Adham meskipun tidak dilihat oleh tuannya, Pak, nggak ada CCTV sekalipun, hadirin, tapi merasa Allah mengawasinya. Allah senantiasa menyaksikannya. Nah, hadirin Bapak Ibu sekalian Allah, yang ketiga, nah, sifat muraqabah itu merupakan puncak kesolihan dan keimanan. Ini, kata para ulama. Jadi tiga sifat tadi, al-alim, hadirin, kemudian al-basir, kemudian as-sami, ini kunci kesolihan. Kita tahu Allah Maha tahu, kita tahu Allah Maha melihat, kita tahu Allah Maha mendengar. Ini kunci kesolihan, hadirin, selalu hadir. Nah, Syekh Najdi beliau mengatakan, siapa yang senantiasa menyadari hal ini tidak lalai, maka ia akan mengawasi setiap perilakunya, Pak. Setiap geraknya akan dilihat. Kalaupun berbuat salah, dia akan cepat sadar, aduh ya Allah, Engkau Maha melihat dosa saya barusan. Langsung dia cepat istighfar, karena tahu Allah Maha mengawasi. Dia pasti mengawasi, hadirin, ibadahnya, seluruh sisi kehidupannya dia perhatikan. Itulah alasannya kemudian Jibril alaihissalam ketika ditanya tentang ihsan, Nabi Muhammad ketika ditanya oleh Jibril tentang ihsan, Nabi Muhammad menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah itu melihat dirimu. Itu kan tingkatan tertinggi kesalehan seorang hamba, hadirin. Hadirin Bapak Ibu sekalian Allah, ini ada nasihat baik sekali, Pak. Saya baca dalam
buku beliau Syekh An-Najdi, beliau menyarankan bermuraqabah itu dengan dua hal, Pak. Pertama, kata beliau, ini cara praktis, Pak, ini luar biasa. Jadi mempelajari Asmaul Husna, beliau itu dalam kitabnya seringkali memberikan saran, Pak, cara praktis mengamalkannya seperti apa. Nah, kalau beliau mengatakan, saya baca terjemahnya saja deh. Apabila seorang hamba telah selesai menunaikan sholat subuh, hendaknya ia meluangkan waktu sejenak untuk menghadirkan hatinya, membuat perjanjian dengan dirinya sendiri. Bayangkan bahwa setiap sholat subuh kita beres sholat berjamaah, kemudian kita berjanji terhadap diri kita sendiri. Ia berkata kepada jiwanya, aku tidak memiliki modal apapun selain umur. Umur modal kita. Jika modal itu habis, maka sirnalah harapan untuk berusaha dan meraih keuntungan. Hari yang baru ini setiap subuh, Allah masih memberiku umur, menunda ajalku, melimpahkan nikmatnya kepadaku. Seandainya Allah mewafatkanku, tentu aku akan berharap dikembalikan ke dunia agar dapat beramal soleh lagi. Maka wahai jiwaku, anggaplah dirimu telah wafat lalu dikembalikan hidup kembali. Jadi kata Syekh An-Najdi, Bapak Ibu semua, anggap kita ini pernah meninggal, Pak. Kemudian kita meminta, ya Allah hidupkan lagi, baru kemudian Allah dihidupkan lagi. Kita dihidupkan lagi. Anggap seperti itu. Kenapa? Karena andaikan kita meninggal, pasti kita akan ingin kembali ke dunia dan memperbaiki amal kita. Anggaplah kita ini sudah meninggal dan meminta kepada Allah sedang memperbaiki amal-amal kita. Kita ini sedang hadirin mengerem setiap dosa yang pernah dilakukan. Anggaplah dirimu telah wafat lalu dikembalikan hidup kembali. Karena itu jangan sekali-kali engkau menyia-nyiakan hari ini. Hari ini saja. Jangan sia-siakan hari kita. Kedua, kata beliau, seorang hendaknya selalu mengawasi dirinya bahkan sebelum beramal. Dan ketika beramal, apa yang mendorong saya melakukan perbuatan ini? Apakah hawa nafsu? Atau karena Allah? Bahkan ketika ibadahnya saja kita bertanya terlebih dahulu, saya bersedekah ini untuk siapa? Saya sholat berjamaah, datang keluar rumah karena siapa? Hadirin, saya datang mengaji karena siapa? Ditanya dulu. Nah, kemudian hadirin, dan kata beliau, jika karena Allah maka lanjutkan, tapi jika bukan karenanya hendaklah tinggalkan. Inilah hakikat keikhlasan. Imam Hasan Al-Basri beliau pernah mengatakan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti sejenak pada niatnya. Jika niat itu karena Allah ia teruskan, dan jika karena selainnya ia menundanya. Inilah bentuk muraqabah. Seorang hamba dalam ketaatannya itu beramal dengan ikhlas. Adapun muraqabah dalam kemaksiatan dilakukan dengan bertobat, menyesal, meninggalkannya. Hadirin, itu bagian dari muraqabah terhadap dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu subhanahu Allah, nih yang terakhir, saya khawatir terlalu lama, Pak. Muraqabah, kata para ulama, itu adalah kunci kebahagiaan kita. Karena orang-orang yang beriman, hadirin demi Allah, Pak, kebahagiaan hakikinya bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, hadirin, bukan karena harta duniawinya. Kebahagiaan hakiki orang yang beriman kepada Allah itu adalah bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya hadir, Pak, Allah di dalam hatinya. Nih, hati yang selalu hadir di hadapan Allah akan merasakan kenikmatan bersama Allah. Di antara kenikmatan tertinggi di surga saja. Di surga itu, kan saya pernah sampaikan hadir, kenikmatan yang paling tinggi itu adalah bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenikmatan di dunia seperti itu pula lah Allah hadirkan, yaitu adalah ketika seorang hamba bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah merasakan nikmat bersama Allah, Pak, dia tidak akan peduli kehilangan apapun, asalkan jangan kehilangan Allah. Hadirin, ketika dia diuji dengan musibah berat, Pak, kehilangan rumah, kehilangan harta, hatinya akan terasa tetap tenang, Pak, karena bersama Allah. Dan ini tingkatan seperti ini, Pak, susah sekali hadirin, sulit sekali, karena ini tingkatan kesolihan tertinggi, seorang yang merasakan kenikmatan bersama Allah. Makanya, nah ini sebagai penutup kajian pada pagi hari ini, Nabi SAW pernah mengatakan,
dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Seorang akan merasakan manisnya keimanan apabila ia benar-benar ridho Allah sebagai Rabbnya. Hadirin, dia sangat sudah ridho sekali, sudah cukup Allah bagi kami. Wabil islami dina, Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin rasulah, Muhammad sebagai rasulnya, suri tauladannya, panutannya. Hadirin, cukup tiga ini, maka kata Nabi, dia akan merasakan nikmatnya keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin Bapak Ibu semua, hanya itu yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Ini di antara makna Ar-Raqib, Allah yang Maha mengawasi, Allah yang Maha menjaga, Allah yang Maha menghitung segala amal. Dan muraqabah inilah di antara hadirin tingkat keimanan tertinggi dan kunci kebahagiaan abadi. Semoga Allah hadirkan sifat ini kepada kita semua. Hadirin, Allah jaga hati kita semua selalu merasa diawasi oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih.